Halo teman-teman, jadi pada video kali ini aku tuh bakalan bahas mengenai psikotes, contoh soal dan pembahasannya mengenai tes kepribadian. Nah, ini cocok banget buat kalian yang mungkin mau daftar BUMN, PNS, atau mau beasiswa gitu ya teman-teman. Walaupun kelihatannya kan tes kepribadian gitu ya, jadi ngapain kita harus berlatih. Tapi yang perlu kalian ingat nih ya teman-teman, dengan kalian berlatih tuh kalian bisa tahu dulu kalian tuh termasuk orang yang tolerir enggak gitu kan. Kalian termasuk orang yang mempunyai motivasi tinggi enggak gitu. Jadi akan kelihatan banget dari hasil tesnya. Dan aku sekarang gak nyiapin skrip yang biasanya aku tulis gitu kan sendiri. Jadi aku pakai dari salah satu sumber Studoku yang diupload di sini. Nah, ini sumbernya ya dari centrallocker.com. Jadi di sini ada buku Taklukan Soal-soal Psikotes Bank BUMN. Nah, menurut aku itu sumbernya cukup bagus banget buat kalian berlatih, dan aku juga bakalan simpen linknya di deskripsi di bawah. Aku nggak ngebahas semuanya ya teman-teman, cuman mau sedikit menjelaskan aja. Seperti di bagian pertama itu ada tes efektivitas diri. Nah, di sini tuh kalian bakalan disuruh mengerjakan mungkin dengan waktu yang bisa dibilang harus cepat gitu ya teman-teman. Tetapi yang perlu kalian underline, kalian harus memahami soalnya sebelum mengerjakan. Nah, kalian juga harus perhatiin dulu kita tuh gimana sih cara mengerjakannya gitu kan. Nah, perhitungan skornya itu kan di sini 1 sampai 14. 1 itu sangat tidak setuju dan 14 itu sangat setuju. Tapi ada lagi nih keterangannya. Untuk soal nomor 1, 3, 8, 9, 13, 15, isilah dengan angka 14 jika sangat setuju. Dan poin 1 jika sangat tidak setuju. Dan untuk soal nomor 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, kalau misalnya kalian sangat setuju, angkanya 1. Kalau angkanya 14 itu jika tidak setuju. Kalau misalnya kalian cuma baca sampai perhitungan skor yang sangat setuju 14 ini, kalian sama ratain ke semua soalnya. Kalian gak perhatiin underline-nya. Jadinya nanti bakalan kekurangan skornya. Nah, contohnya nih nomor 1. Ketika membuat suatu perencanaan, saya yakin dapat melaksanakan rencana tersebut. Sangat setuju nih, 14 kan poinnya. Tapi kalau nomor 2, itu kan kalau misalnya kebalik ya teman-teman. Kalau misalnya sangat setuju itu 1, sangat tidak setuju itu 14. Nah, soalnya kayak gini. Saya terkadang tidak bisa segera mulai bekerja ketika saya seharusnya melakukannya. Jadi kan menunda waktu gitu kan. Harusnya kan udah kerja, tapi masih belum ada mood buat kerja nih. Istilahnya itu kalau kita itu kan, nanti dulu deh. Ngumpulin mood dulu, misalnya dengerin musik gitu kan. Abis dengerin musik 10 menit, nambah lagi gitu kan. Abis itu masih belum ada mood, nyari mood lagi gitu kan. Nah, kalian termasuk orang yang seperti itu atau bukan? Kalau misalnya kalian sangat tidak setuju, angkanya tuh kan harusnya 14. Kalau sangat setuju, angkanya 1. Artinya kalian termasuk orang nomor 2. Abis kalian jawab nih semua soalnya sampai soal nomor 17, kalian coba hitung. Kalau ternyata poinnya tuh 200, maka kalian itu termasuk orang yang efektif. Artinya cekatan, tangkas, dan melaksanakan tugasnya gitu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kalian isinya cuman dapat 160 poin dari semuanya, kalian itu dikategorikan pribadi yang tidak efektif. Artinya malas, lamban, tidak tangkas, tidak cekatan dalam kita melakukan tugas. Nah, jadi hati-hati banget gitu ya teman-teman, karena
Kalau misalnya yang tadi kalian jawab, ya aku sangat tidak setuju 1 misalnya. Pas dijumlahin, poin kalian itu bakalan kurang gitu. Jadi alangkah baiknya kalian perhatiin dulu instruksi atau keterangan dari si soalnya tersebut sebelum kalian mengerjakan gitu. Karena tes kepribadian juga kalian harus benar-benar sedetail itu ya teman-teman mengerjakannya. Dan kalian dituntut untuk cepat dalam mengerjakannya. Dan untuk bagian yang kedua, yaitu tes motivasi kepemimpinan. Nah, sebenarnya kalau di tes kepribadian, kadang-kadang kan nggak per bagian-bagian gini ya, misalnya kalian disuruh mengerjakan aja tipe soalnya seperti ini gitu. Ada juga yang sebelum kalian mengerjakan soal ada instruksi, ada bagian-bagiannya gitu kan, tergantung sebenarnya. Yang pertama, harus lihat dulu petunjuk mengerjakan soal. Yang tadi kan 1-14, di sini skalanya itu 1-5. Nah, jangan berpikir terlalu lama, jadi takutnya pas kalian mengerjakan soal ini ada timernya dan itu cepet banget gitu. Takutnya kan kalian tidak sempat membaca juga kan si pertanyaannya. Jadi pastiin harus dilatih lah ya teman-teman. Nah, misalnya contoh soal nomor 1 nih, saya merasa sangat senang jika ide-ide saya dipakai oleh banyak orang. Kalau setuju itu kalian jawab 5 gitu kan. Jawab semuanya sampai nomor 14 untuk melihat bagaimana motivasi kalian. Lihat dari skor perolehan yang kalian dapat dari yang sudah kalian jawab 14 soal di atas. Kalau misalnya kalian itu dapat skornya 56 sampai 70, artinya motivasi untuk menjadi pemimpin itu sangat kuat. Tapi kalau poinnya rendah gitu kan, misalnya saya senang kalau saya bisa meyakinkan orang lain, tapi saya bukan termasuk orang yang seperti itu, jadi kayaknya poinnya 1 atau 2 gitu kan, jadi poin-poinnya itu kecil menjawabnya, sehingga skornya itu 14-27, artinya itu motivasi untuk menjadi pemimpin kalian itu sangat rendah. Nah, untuk bagian ketiga, tes teamwork. Petunjuk mengerjakan soalnya harus diperhatikan nih. Nah, yang tadi kan 1-5, yang ini tuh skalanya 1-10. Misalnya, jika pada nomor 1 Anda sangat percaya penuh pada rekan Anda, maka angkanya adalah 10. Dan jika saya tidak percaya, maka angkanya adalah 1. Kita coba bahas ya nomor 1. Jika Anda bekerja dengan rekan kerja lainnya, seberapa besar Anda percaya bahwa rekan Anda bekerja dengan baik? Kalau misalnya Anda setuju, jawab 10. Kalau ternyata sangat tidak setuju dengan rekan kerja Anda, jawabnya 1. Nah, nanti semuanya habis mengerjakan sampai 10, kita hitung skornya dapat berapa gitu. Karena kan tes ini untuk melihat seberapa kita bisa bekerja sama dengan tim gitu kan. Kalau nilainya, skor nilainya itu 85-100, nilai kerja sama tim yang Anda miliki itu baik banget gitu. Dan kamu tuh mampu bekerja dalam tim dengan secara optimal. Tapi kalau di bawah 65, kebalikannya. Kalian tuh termasuk orang yang tidak bisa bekerja sama gitu dengan tim. Nah, di sini juga dikasih tips-tips mengerjakan teamwork ya. Jadi kayak gini, jika skor tes kerjasama Anda tinggi, berarti Anda memiliki karakter yang baik untuk dapat bekerja sama dengan orang lain dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga yang lain, boleh kalian baca gitu kan teman-teman. Nah, untuk bagian keempat, tes responsibility. Dari tes ini, tentunya perekrut kita itu pengen lihat nih seberapa besar tanggung jawab kita dari hasil tes kepribadian ini gitu dilihatnya. Dan ini tuh soalnya mengecoh banget ya teman-teman. Aku juga udah mengerjakan sebelumnya nomor 1 sampai nomor 11. Nah, contohnya nih yang menurut aku agak susah itu dan mengecoh gitu kan, nomor 5. Aku bacakan ya. Draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang layak. Sikap saya adalah sebisa mungkin kalian membaca semua jawaban sekilas dengan cepat
tapi kalian harus fokus juga gitu ya teman-teman. Nah, aku jawab itu segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali gitu kan. Tapi poin yang tingginya itu di kunci jawaban nomor 5 itu adalah menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Jadi kalau misalnya draft laporannya ditolak sama atasan karena dianggap ini kayaknya kurang deh gitu kan, kurang cocok atau gimana gitu. Yang pertama itu kita harus menerima penolakan tersebut dan kita juga harus berusaha memperbaiki. Ya mungkin draft laporan ini kurang baik, ya udah kita perbaikin, tapi kita menerima penolakannya. Tapi yang jawaban ini, yang jawaban A itu sedikit mengecoh. Jadi dengan ditolak tersebut, kita segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. Harusnya kita juga yang paling tepat itu kita menerima penolakannya dulu gitu teman-teman. Nah ini jawabannya. Setelah kalian menjawab, kalian perhatikan lagi gitu. Apakah sama jawabannya? Kalau misalnya beda, kalian lihat juga gitu kan. Apa yang beda? Karena kalau misalnya dari jawaban di atas kalian banyak yang beda, di sini tuh kita bisa melihat penilaiannya. Jadi kalau misalnya ternyata jawaban sama itu 9 sampai 11, artinya kalian itu dianggap mempunyai kepribadian yang tanggung jawabnya itu tinggi. Tapi kalau banyak yang berbeda, kalian itu dianggap tanggung jawabnya itu rendah. Misalnya kita sebagai perekrut karyawan di sebuah perusahaan, pasti kita pengen mempunyai sebuah karyawan yang mempunyai tanggung jawabnya yang tinggi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kan tes kepribadian itu tergantung dari kita pribadi gitu ya. Kita mau mengerjakan ya sesuai dengan kepribadian kita sehari-hari gitu kan teman-teman. Tapi kan sebenarnya perusahaan itu kan pengennya mempunyai karyawan yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Nah, jadi dicoba dilatih gitu ya teman-teman. Kalau ternyata dari hasil tersebut kalian itu termasuk orang yang mempunyai tanggung jawab rendah, nah di sini juga ada tips meningkatkan tanggung jawabnya. Misalnya, pahami bahwa setiap perbuatan kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertanggungjawabkan, mulai dari hal kecil, sepele sampai dengan hal yang besar dan penting. Tak ada perbuatan yang luput dari pertanggungjawaban akhirat. Dengan memahami dan meyakini hal ini, cukuplah bagi kita untuk terus berhati-hati dalam setiap perbuatan. Jadi kalau misalnya, ternyata jawabannya yang benar ini ya, jadi kita bisa berintrospeksi juga gitu ya teman-teman. Ternyata harusnya seperti ini. Contohnya, jika ada tugas yang kurang menyenangkan, ya sebaiknya kan kita tetap selesaikan karena itu kan merupakan tanggung jawab kita gitu kan. Bukan malah kita itu ngeprotes kepada atasan kita karena itu tidak menyenangkan. Ya kalau misalnya tidak menyenangkan, kalian protes, ya sebaiknya kan bisa dibilang ya resign aja gitu kan dari perusahaan tersebut. Ya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Lanjut, ada juga tes untuk melihat integritas dan kejujuran. Nah, di sini kita diminta untuk mengerjakan soal sampai 12. Ini contohnya. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya A itu ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C, terkadang saja melakukan hal tersebut. D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, jawaban yang D ini berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, tapi kan hanya berusaha semampunya. Harusnya jika terjadi seperti soal cerita di atas, kita itu tidak ingin melakukannya sama sekali karena kan tidak diperbolehkan menurut aturan. Nah, itu tuh untuk melihat seberapa integritas atau kejujuran kita kan di tes ini. Nah, ini juga nih, bagi saya bekerja adalah, kan beda-beda ya setiap orang sebenarnya pandangan bekerja. Ada yang untuk
mencari uang untuk nafkah, kebutuhan, atau bagi saya bekerja merupakan sebuah kewajiban gitu atau tugas beribadah. Nah, tapi jawaban yang tepat itu adalah bagi saya bekerja adalah beribadah. Nah, nanti setelah kalian menjawab nomor 1 sampai 12, kalian coba samakan. Kalau hasilnya 11 sampai 12, artinya kalian itu mempunyai integritas tinggi. Sementara kalau jawaban benarnya itu 8 atau lebih rendah lagi, artinya integritas kalian itu rendah. Di sini juga dikasih tips untuk meningkatkan integritas diri. Pahamilah bahwa semakin Anda memiliki integritas, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya, semakin Anda tidak memiliki integritas, maka semua pihak menyepelekan dan melecehkan Anda. Maka mulai sekarang, jadikan diri yang berintegritas, yaitu jujur, tegas, dan disiplin. Jadi, kalau misalnya kita menjawabnya salah, kita coba lihat lagi gitu. Misalnya nih, kayak nomor 12 kan. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. Atau jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja gitu kan. Itu kan melihat seberapa integritas kita gitu kan, ketika ada permasalahan seperti di atas. Nah, jawaban yang mempunyai integritas baik itu, ya sebaiknya saya tuh mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Di jawaban yang D ya. Ini ke bagian 6 itu ada juga tes kepribadian untuk melihat inisiatif dan kreativitas kita. Ini pertanyaannya 1-7. Nah, ini yang menarik, kita coba lihat nomor 7 ya teman-teman. Seorang kawan memiliki istri yang akan melahirkan, dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan? Atau yang B, saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C, saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang D, saya akan memberikan solusi dengan bantuannya meminjamkan uang dari kawan lain. Dan E, saya menyarankan agar tidak meminjam dari orang lain. Sementara kan di case di atas itu istrinya itu mau melahirkan dan dia tidak mempunyai uang biaya rumah sakit. Jadi bisa dibilang urgent gitu kan. Jawaban yang memperlihatkan kita itu termasuk pribadi yang mempunyai inisiatif dan kreativitas, yaitu jawaban D. Jadi saya akan memberikan solusi dengan bantuannya meminjamkan uang dari kawan lain. Misalnya, ya uang saya kan pas-pasan, coba kamu minta atau ngobrol baik-baik sama misalnya yang A gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya jawabannya 6-7 itu benar sama seperti di atas, kalian itu dianggap mempunyai inisiatif dan kreativitas tinggi. Sementara kalau misalnya jawabannya di bawah 4, artinya inisiatif dan kreativitas kalian itu rendah. Nah, sini pun memberikan tips untuk meningkatkan kreativitas kita, yaitu dengan cobalah mengerjakan sesuatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Coba pergi ke kantor dengan rute atau kendaraan yang berbeda. Coba berpikir sesuatu ide yang belum pernah terlintas dalam benak kita. Cobalah sering-sering bertukar ide dan gagasan dengan orang lain yang lebih pintar gitu. Nah, bagian yang selanjutnya untuk melihat seberapa motivasi kita dalam bekerja. Jawablah pertanyaan berikut secara spontan sesuai dengan kondisi Anda yang sebenarnya. Jangan berpikir terlalu keras dan terlalu lama. Jawablah berupa ya dan tidak. Nah, ini jadi coba kalian jawab dengan benar gitu kan. Apakah Anda senang jika dapat mengatur orang-orang? Ya jawab ya aja kalau misalnya iya. Kalau tidak,
Nah, jawab tidak. Apakah Anda membutuhkan gaya hidup yang nyaman? Kalau misalnya kalian merasa bahwa dengan makan di warteg gitu kan, dengan pakai baju biasa aja kalian udah nyaman, ya kalian jawab aja tidak gitu. Nah, ini juga nih. Apakah Anda merasa lebih baik jika bekerja sendiri, self-employment, tanpa bos? Nah, kalau misalnya kalian jawab ya, artinya kalian tuh termasuk orang yang cocok berwira swasta gitu. Nomor 10 nih. Apakah Anda punya keinginan untuk berbuat sosial kepada orang lain, misalnya keluarga ataupun masyarakat umum? Jika iya, jawab ya. Jika tidak, jawab tidak. Artinya itu berbuat sosial tuh ya seperti kita menolong, bersedekah gitu kan teman. Nah, ini ada keterangannya. Pertanyaan 1-15 mengidentifikasikan hal-hal apa saja yang dapat menjadi sumber motivasi Anda dalam hidup dan pekerjaan. Setiap orang memiliki sumber motivasi yang berbeda-beda dengan orang lainnya. Jawab ya Anda pada soal tersebut menunjukkan bahwa Anda termotivasi dengan hal-hal tersebut. Nah, di sini dijabarin juga, ini udah sangat bagus banget. Misalnya, kalau jawaban yang A, Anda termotivasi untuk meraih posisi atau jabatan. Ini tuh kan tadi nih, apakah Anda senang jika dapat mengatur orang-orang? Artinya, kalau jawab ya itu, kamu tuh termasuk orang yang sangat mempunyai motivasi tinggi untuk meraih posisi di sebuah perusahaan gitu. Ini ada underline-nya. Nah, seluruh sumber-sumber motivasi di atas sifatnya itu hanya untuk diri sendiri. Hanya satu sumber motivasi yang bersifat mulia dan untuk banyak orang. Motivasi yang sifatnya mulia dalam tes ini adalah motivasi nomor 10. Yang tadi ya, yang disebutkan misalnya, apakah Anda punya keinginan untuk berbuat sosial kepada orang lain? Jadi itu tuh merupakan motivasi yang mulia ya teman-teman. Seperti membantu orang lain, meringankan beban orang lain, kasihan dengan penderitaan orang lain, bersimpati dan berempati terhadap kesuksesan orang lain. Membantu di sini bisa berupa materi maupun non-materi. Orang yang memiliki motivasi nomor 10 ini akan mendapat banyak kebaikan hidup, mendapat pahala, mendapat banyak kawan, mendapat ketenangan hidup, mendapat kebahagiaan, dan tidak mudah mengalami stres. Maka, milikilah sumber motivasi nomor 10. Jadi ini kita dikasih tips gitu kan, bahwa ketika kita menjawab tidak, ada satu hal yang coba deh, bisa nggak dirubah gitu kan, sifat tersebut. Karena dengan kita berbuat baik ke orang lain, ada banyak sekali kebaikan hidup yang mungkin kita akan dapatkan gitu. Atau bisa dibilang dengan kita melakukan sebuah kebaikan, kita juga akan dibalas dengan sebuah kebaikan gitu. Kalau kita menanam buah ya kita bakal mendapatkan hasil buah juga gitu. Nah, bagian 8, tes penghargaan kepada pihak lain. Jadi kita pengen tahu nih, kita tuh termasuk pribadi yang menghargai orang lain nggak gitu. Nah, contohnya nih ya, nomor 6. Jika saya diperintahkan oleh seorang atasan yang kurang cakap dibandingkan dengan saya, maka apakah saya merasa kesal, atau saya tidak bersedia melaksanakan perintahnya, atau juga saya terkadang marah, atau bahkan saya tetap melaksanakan perintahnya selama itu baik, atau yang jawaban E, saya melaksanakan perintahnya meski dengan setengah hati gitu. Kan jawaban yang sama itu kan yang D kan. Jadi saya tetap melaksanakan perintahnya selama itu baik, walaupun perintah dari seorang atasan saya tuh bisa dibilang kurang gitu, kurang cakap dibandingkan dengan saya. Ya, kewajiban kita untuk tetap melaksanakan perintahnya selama ya perintahnya itu baik, tidak melanggar dari aturan atau SOP di perusahaan gitu. Nah, jawabannya kalau kalian jawab 5-6, maka kalian termasuk penghargaan kepada orang lainnya itu tinggi. Tapi kalau misalnya jawaban kalian kurang dari 3, penghargaan kepada orang lainnya itu rendah. Nah, ini ada tipsnya nih untuk meningkatkan penghargaan kepada orang lain. Sadarilah bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, biasanya ketika kita merasa bahwa diri kita itu paling benar, jadi pertama, kita harus sadar nih bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Misalnya teman kalian jago A tapi belum tentu jago B gitu, jadi kita saling melengkapin. Selain itu, tipsnya itu tidak ada manusia sempurna. Hargai orang lain dengan tulus. Sadarilah bahwa diri Anda pun memiliki banyak kekurangan. Jangan hanya mencarilah kesalahan pihak lain, cari pula kelebihan pihak lain. Menghargai dan menghormati orang lain justru membuat Anda menjadi orang yang terhormat. Nah, biasanya kalau kita termasuk orang yang penghargaan kepada orang lainnya rendah, dan kita tuh mempunyai pandangan bahwa diri kita tuh yang paling benar, yang merasa paling hebat gitu, dan melihat sudut pandang itu dari cakupan yang sempit gitu. Tapi kalau misalnya dengan kita melihat bahwa ya tidak ada semua manusia itu sempurna gitu, terus kita juga hanya melihat dari kesalahan setiap orang aja, kita nggak ngelihat bahwa pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan termasuk kekurangannya gitu. Jadi kita jangan hanya melihat dari kekurangannya aja, tapi kita lihat juga dari kelebihan orang tersebut. Kalau misalnya kita bisa menghargai, kita juga bisa menerima pendapat atau menerima dari setiap kekurangan orang tersebut. Termasuk kita juga bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kalau kita bisa menghargai dan menghormati orang lain, itu juga akan membuat kita menjadi orang yang terhormat juga gitu, teman-teman. Yang bagian ke-9 itu untuk melihat tes seberapa adaptasi kita. Nah, karena kan kalau kita kerja, kita berada di sebuah lingkungan yang baru yang dimana kita harus beradaptasi di lingkungan tersebut. Kalau misalnya ternyata kita nggak bisa beradaptasi, atau mungkin bisa beradaptasi tapi dalam jangka waktu yang lama banget, pastinya kita tuh setiap harinya pengennya pulang gitu, nggak mau kantor, nggak mau masuk kerja gitu, karena kita kan gimana mau betah kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi dengan lingkungan. Makanya perusahaan pengen lihat kita itu termasuk orang yang mempunyai adaptasi tinggi atau rendah gitu. Nah, misalnya nomor 1 nih, di lingkungan kerja yang baru, yang jawaban A, saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja. Ya wajar kan? Atau B, saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Jadi nunggu, misalnya kita sendirian masuk ke lingkungan kerja tersebut. Masa kita harus nunggu yang lain, semua orang, kamu namanya siapa gitu kan? Sementara kitanya diam aja. Harusnya kita yang datang ke lingkungan baru, kita yang memperkenalkan gitu. Atau jawaban yang C kan lebih pas gitu, saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja. Atau D, jika saya membutuhkan bantuan baru saya akan berkenalan. Kalau misalnya ternyata tugasnya susah, ya udah kayaknya yang ini ya tetangga saya bisa bantu nih, tetangga tempat duduk saya, baru saya ajak kenalan. Kalau enggak mah ya saya diem aja gitu. Atau yang E, jika ada yang ingin berkenalan tentunya saya sangat senang, tapi harus nunggu dulu ada yang mau berkenalan enggak gitu. Kita yang sebagai pendatang, orang baru, ya tadi ya harusnya kita yang duluan gitu, bisa beradaptasi, jangan nunggu orang lain yang mau deketin kita gitu. Atau yang nomor 3 nih, sikap saya terhadap perubahan, ide-ide baru dan cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah: apakah stabilitas dalam bekerja lebih penting? Atau perubahan adalah suatu yang pasti? Yang C, perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. Yang D, dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Yang E, keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Nah, mungkin di jawaban ini tuh kan bisa dibilang kecoh ya, antara kita yang bisa beradaptasi tuh yang mana yang pas gitu. Karena kan stabilitas dalam bekerja itu lebih penting ya, emang lebih penting gitu kan. Tapi jawaban yang lebih pasnya lagi adalah bahwa dari case yang nomor 3 itu adalah keberhasilan pekerjaan tergantung dari jenis perubahannya, idenya, dan cara-cara baru tersebut. Kalian coba jawab sampai nomor 8, nanti coba dicocokin. Dan kalau hasilnya 7-8, kalian tuh termasuk yang adaptasinya itu tinggi. Sementara kalau 5-6, adaptasinya sedang. Kalau jawabannya di bawah 5, artinya adaptasinya rendah. Ini juga ada
Tips meningkatkan kemampuan adaptasi yaitu dengan pahamilah bahwa segala sesuatu tuh pasti akan berubah gitu ya teman-teman. Dan berkompromilah dengan perubahan yang ada selama itu baik. Biasakanlah menyesuaikan diri dengan lingkungan juga. Itu penting banget. Nah, ada juga bagian tes kecenderungan sukses gitu. Kita pengen lihat nih, individu ini tuh punya kecenderungan suksesnya itu kuat atau rendah gitu. Nah, ini tinggal kalian jawab aja ya. Jika dibandingkan teman-teman Anda, seberapa cerdikkah Anda dalam memecahkan persoalan? Apakah Anda mampu mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan? Bolehlah dijawab aja ya. Kalau misalnya merasa bahwa sangat benar, jawab angka 5. Jika merasa bahwa jauh dari jawaban tersebut, jawab angka 1. Ada 20. Kalian juga bisa baca keterangannya, 11 faktor kecenderungan sukses, kecerdasan motivasi, kebiasaan berinvestasi, dan lain-lain ya teman-teman. Di sini juga ada yang penting nih, misalnya kebiasaan kita menabung. Seberapa besar persentase penghasilan Anda yang Anda pakai untuk investasi dan menghasilkan penghasilan tambahan? Jawaban angka 5, jika kalian lebih dari 30%, yaitu digunakan untuk berinvestasi. Tuh. Kalau misalnya ternyata kurang dari 10%, ya angkanya cuma 1. Nah, mungkin kalau kalian pengen punya jawaban yang 5 ini, kalian coba perbaikin gitu. Secara nggak langsung kan kita mengerjakan soal ini sambil kita juga memperbaiki skornya. Kalau ternyata setelah dijumlahkan 80-100, artinya kalian itu memiliki kecenderungan sukses yang tinggi. Memiliki banyak faktor yang mendukung kesuksesan. Tapi kalau misalnya di bawah 60, kalian itu kecenderungan suksesnya itu rendah gitu. Kurang memiliki faktor-faktor yang membantu untuk sukses. Maka perbaikilah. Jadi kayak tadi kan, contohnya menabung gitu kan. Dan lain-lain, banyak lagi ya teman-teman. Terus tesnya lagi buat melihat kepercayaan diri kita. Jadi kita dinilai apakah kita mempunyai kepercayaan diri tinggi atau kepercayaan diri kita itu rendah gitu. Yang aku bahas nomor 7 ya. Saya memandang masalah sebagai suatu tantangan untuk dipecahkan. Apakah saya memandangnya sebagai suatu hambatan yang menghadang, atau yang C, suatu yang tidak menyenangkan, atau D, suatu bahaya, yang E hanya menunda kesuksesan. Kalau kalian jawab A, kalian tuh termasuk orang yang kepercayaan dirinya tinggi. Jadi menurut saya masalah itu adalah sesuatu tantangan untuk dipecahkan. Atau kita coba bahas nomor 6. Menghadapi masalah pelik, saya, apakah jawaban A? Saya pesimis dan mampu mengatasinya. Tapi saya pesimis gitu kan. Atau B, harus ada yang membantu saya menghadapinya. Jadi kalau misalnya nggak ada orang lain, saya nggak bisa menghadapi masalah peliknya gitu. Atau jawaban C, saya berusaha sekuat mungkin untuk memecahkannya. Setidaknya saya percaya diri nih dan berusaha sekuat mungkin dulu gitu. Atau yang D, tidak adil bila saya harus menyelesaikannya sendirian. Yang D itu kan malah kita protes kan. Jadi artinya kita nggak punya kepercayaan diri tinggi. Yang E, saya bertanya-tanya, mungkinkah saya mampu mengatasinya gitu. Nah, ini malah kebingungan. Kepercayaan diri kita malah sangat rendah gitu kan. Jadi jawaban yang benar itu yang C ya teman. Lanjut ke penilaiannya. Kalau misalnya jawab penilaian 6-7-nya itu cocok gitu, sama, artinya kepercayaan diri kita itu tinggi. Nah, sementara kalau misalnya di bawah 4, artinya kepercayaan diri kita rendah gitu. Kita tuh lebih ke pesimis, bisa nggak ya kita gitu kan. Atau malah protes gitu. Ini juga ada tips untuk meningkatkan kepercayaan diri ya. Seperti pahamilah bahwa manusia berusaha sebaik-baiknya. Hasil akhir ya tentu ditentukan oleh Allah gitu kan. Setelah berusaha sebaik mungkin, yakinkan bahwa Allah memberikan hasil yang terbaik. Tak perlu takut dengan hal-hal yang belum terjadi, yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Nah, bagian 12 ini untuk melihat semangat berprestasi.
Jadi kita itu sebagai individu yang mempunyai semangat berprestasi atau enggak nih. Nah, dilihat dari kita menjawab soal-soal di bawah ini. Nomor 1 sampai nomor 14 ya teman-teman. Kita coba nomor yang A. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka, apa nih yang bakalan kita perbuat? Apakah saya akan menyelesaikan tepat pada tanggal 27? Jadi pas di tanggal 27, sebenarnya ya itu bagus gitu kan. Yang B, kalau tugas lain menumpuk, saya akan minta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. Yang ini belum juga tanggal 27, dilihat pekerjaannya lagi banyak, dia malah pesimis, bukannya dia bergerak lebih cepat lagi gitu kan. Yang C, saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Nah, ini berusaha sebaik mungkin, deadline-nya tanggal 27, kalau bisa tanggal 26 udah selesai gitu kan. Atau yang D, saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. Kalau ini malah minta bantuan orang lain gitu. Yang E, menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Nah, ini juga malah protes ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu ya sebisa mungkin kita selesaikan sebelum tanggal 26 gitu. Kayak kita berusaha dulu. Artinya kan kita mau punya semangat berprestasi gitu. Deadline-nya tanggal 27, 26 udah beres gitu kan secara langsung. Atau kita coba bahas yang nomor 2 nih. Bulan depan ada kesempatan untuk ikut kompetisi dalam bidang yang saya sangat senang. Maka saya tidak ikut kompetisi gitu ya, malah nggak ikutan gitu kan. Yang B, mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan. Nah, ini bagus ya, harusnya kan kita mempersiapkan diri juga gitu, walaupun bisa dibilang itu adalah bidang yang sangat saya senangi tapi harus kita persiapkan. Atau yang C, ikut jika ada memungkinkan saya menang. Ya kita cuma ikut kalau ada ya kayaknya saya bakalan menang gitu kan, padahal kan hasil terakhir kan ya kembali lagi ke Allah ya. Jadi setelah kita berdoa dan berusaha, kita kembalikan hasilnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita udah berusaha dan berdoa, pasti kan kita bakalan diberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, entah itu kita menang ataupun gagal gitu kan. Yang D, tidak ikut saja daripada kalah. Dia malah malu kalau misalnya kalah. Tapi kalau kalian jawab yang ini, kalian termasuk orang yang mempunyai semangat berprestasinya rendah karena kalian takut kalah. Yang E, saya ikut karena saya pasti memenangkan persaingan. Ini terlalu optimis, tapi karena dia yakin bahwa dia akan menang. Jawaban yang menunjukkan bahwa kita mempunyai semangat berprestasi, jawaban yang B, mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan. Nah, setelah kalian menjawab sampai nomor 14, dicocokkan dulu. Nanti kalau hasilnya itu 12-14, artinya semangat berprestasi kalian itu tinggi. Dan kalian bisa baca ya, kalau misalnya 9-11 artinya apa? Kalau kurang dari 9, artinya semangat berprestasi kalian rendah. Kalau semangat berprestasi kalian rendah, kalian bisa meningkatkan lagi biar kalian mempunyai semangat berprestasinya tinggi gitu. Dengan ini nih, ada tips-tipsnya. Coba aja lihat lagi kayak dari soal ini. Oh iya, saya harusnya seperti ini gitu kan. Bagian 13, tes pengendalian diri. Nah, ini sampai 11 ya. Saya ambil contoh yang nomor 1 ya. Bila ada rekan kerja yang salah memanggil nama saya, maka yang A itu saya sedikit tersinggung karena nama adalah kehormatan seseorang. Yang B, saya tidak boleh tersinggung. Yang C, saya mengingatkannya. Yang D, saya mengingatkannya dengan keras agar tidak diulangi. Yang E, itu tidak menjadi masalah. Nah, yang paling tepat itu adalah untuk pengendalian diri yang baik, yang tinggi, ya saya mengingatkannya. Kalau misalnya nama panggilan saya, ada rekan yang memanggil nama saya gitu salah, coba diingatkan, tapi
tidak dengan nada keras juga gitu kan kalau di sini. Jadi jawabannya nomor 1 kan C. Nah, dicocokkan semuanya teman-teman. Terus kita hitung juga kalau misalnya jawab 11 sampai 12 artinya pengendalian diri kalian itu tinggi. Kalau misalnya ternyata jawaban kalian itu kurang dari 9 atau pengendalian dirinya rendah, kalian coba perbaiki dengan meningkatkan pengendalian diri. Di sini ada tipsnya. Seperti metode pengendalian diri terbaik adalah berpuasa. Puasa mampu mendidik karakter manusia untuk menjadi lebih sabar, lebih tahan banting terhadap masalah, dan tidak kuat mengendalikan amarah dan nafsu yang merusak. Cobalah Anda berpuasa sunnah Senin Kamis secara rutin dan rasakan bedanya. Ini mungkin buat yang muslim. Kalau misalnya agama lain, coba disesuaikan juga ya teman-teman. Dan kalau menurut pendapat aku pribadi juga, coba aja kita pahamin soal ini. Mungkin yang keluar di ujian nanti gak akan sama persis, tapi secara gak langsung kan hampir sama gitu ya teman-teman. Misalnya nomor 11, menurut rekan saya, kesabaran saya itu kayak gimana nih? Kalau misalnya teman saya, kayaknya saya itu termasuk orang yang cukup sabar dan sangat tinggi gitu tingkat kesabarannya, itu kan udah bagus. Tapi kalau misalnya kita melihat pandangan bahwa orang menilai saya itu, kesabaran saya itu rendah gitu kan, saya suka marah-marah, kalian bisa perbaikin ya teman-teman. Bagian 14, tes ketegasan dan kedisiplinan. Jadi buat melihat gitu, apakah kita termasuk individu yang mempunyai ketegasan dan kedisiplinan terhadap diri kita sendiri atau yang sebaliknya, sangat rendah. Kita coba bahas nomor terakhirnya aja. Bila mana atasan meminta Anda menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadinya, bukan untuk keperluan kantor, maka sikap Anda adalah tidak mau melaksanakan perintahnya. Yang B, melaksanakannya karena dialah yang bertanggung jawab. Yang C, bagaimanapun juga dialah atasan saya, maka saya laksanakan. Yang D, meminta atasan untuk menyuruh orang lain saja, bukan saya. Yang E, saya pikir-pikir dulu. Nah, ini malah bimbang gitu. Nah, jawaban yang mencerminkan bahwa kita itu mempunyai ketegasan yang tinggi itu ya kita jawab bahwa itu tidak diperbolehkan gitu. Jawabannya adalah A, tidak mau melaksanakan perintahnya karena tidak sesuai dengan SOP-nya dari perusahaan gitu. Nah, ini untuk penilaian. Kalau misalnya hasil hitungan tadi di atas 8 sampai 9 sama gitu kan, artinya kalian mempunyai ketegasan tinggi. Tapi kalau misalnya kurang dari 6 atau ketegasan kalian itu rendah, sebaiknya coba untuk diperbaikin. Di sini ada tipsnya, seperti pahamilah bahwa keterlibatan dan keteraturan bisa ditegakkan dengan adanya ketegasan dan kedisiplinan. Jika Anda tegas, orang lain hormat dan segan kepada Anda. Dan jika Anda tidak tegas, orang lain menyepelekan Anda. Bagian ke-15 itu seperti tes toleransi dan kepedulian lingkungan. Nah, seberapa toleransi dan seberapa kita peduli terhadap lingkungan di sini sebagai individu, kalian bakalan dilihat gitu. Ini aku kasih contoh nomor terakhir, nomor 9. Apa yang Anda lakukan bila terjadi bencana alam di wilayah Anda? Apakah yang jawaban A, saya akan menyumbangkan seluruh gaji saya bulan ini untuk korban bencana alam tersebut gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya dia gak perlu memenuhi kebutuhan hidup selama 1 bulan itu, misalnya dia punya tabungan banyak gitu kan. Tapi kan di sini yang dilihat itu seberapa toleransi kita gitu kan. Tapi ya gak harus memaksakan kita jadi sengsara gak bisa makan juga gitu. Atau jawaban yang B, saya akan menyumbangkan sebagian gaji saya karena saya pun membutuhkan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, atau yang C, jadi kita sebisa mungkin baca ya semua poin-poinnya jawaban A sampai E, karena kita akan melihat jawaban mana yang paling tepat dan paling menunjukkan bahwa kita mempunyai toleransi gitu. Yang jawaban C itu, saya mengajak rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam.
Yang D, saya laporkan kepada atasan di kantor agar menyalurkan sumbangan. Yang E, saya percaya pengelolaan sumbangan bagi korban bencana alam seperti itu akan diatur oleh pemerintah. Nah, jawaban yang paling menunjukkan bahwa kita mempunyai toleransi tinggi adalah dengan saya mengajak rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbangkan sesuai kemampuan bagi korban bencana. Jadi sesuai kemampuannya, nggak dipaksa gitu, nggak harus seluruh gaji, nggak harus 50 gaji, ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi dengan kita mengajak rekan-rekan, artinya kita nggak hanya menyumbang sendirian gitu kan teman-teman. Nah, nanti jawaban 1-9 itu disamakan, dan kalau misalnya hasilnya 8-9 nya itu sama, artinya toleransi kalian itu tinggi. Nah, bagian 16 ini tuh untuk melihat efisiensi kita dalam bekerja. Seberapa efisien kita tuh dalam bekerja dinilai dari seorang individu gitu. Nah, ini contohnya. Jika Anda seorang anggota unit biasa, saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi yang rumit. Pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah, apakah tetap menunggu pimpinan unit untuk datang, sementara kan kita itu dalam keadaan yang bisa dibilang urgent gitu. Atau B, meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Yang C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. Yang D, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Yang E, saya menelpon dulu pimpinan, lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan berdasarkan kondisi saat ini. Dan jawaban yang sangat menunjukkan bahwa kita mempunyai efisiensi bekerja yang tinggi adalah E. Jadi kalau misalnya dia datangnya baru 4 jam lagi, kan sekarang zaman udah digital. Kalian coba telepon dulu pimpinannya gitu, untuk mengambil keputusan yang seperti apa, kalian minta arahannya berdasarkan kondisi yang di atas itu kan ditunjukkan bahwa kondisinya sangat rumit gitu ya teman-teman. Nah, nanti jawabannya disamakan, dan kalau misalnya kesamaannya itu 6-7 kalian menjawab, artinya kalian mempunyai efisiensi bekerja yang tinggi. Sementara kalau kurang dari 4, efisiensi bekerja kalian rendah. Kalau misalnya rendah gimana ya? Kita coba perbaikin gitu. Dan di sini dikasih tips untuk meningkatkan efisiensi bekerja, yaitu dengan biasakanlah untuk tidak menunda pekerjaan. Jadi kalau ada pekerjaan ya tidak menunda-nunda, dan segera melaksanakan pekerjaan tersebut gitu kan. Biasakanlah untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang ketiga, manfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang produktif. Yang 4, jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting gitu. Nah, ini ada yang salah satunya nih. Misalnya nomor 4 ya, aku bahas lagi satu ya teman-teman. Nah, seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih tersisa 2 jam lagi gitu, 2 jam lebih. Maka sifat saya adalah, mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial Facebook. Apakah yang B, setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu luang. Yang C, saya lebih suka membaca tabloid infotainment. Yang D, saya menggunakan untuk chatting dengan kawan lama. Yang E, saya menggunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Nah, jawaban yang menunjukkan bahwa kita mempunyai efisiensi bekerjanya tinggi itu adalah jawaban yang E. Jadi, saya menggunakan waktu 2 jam tersebut itu untuk membaca buku-buku ya pengembangan diri saya gitu. Nah, mungkin sekiannya teman-teman. Gak ada salahnya kalian coba mengerjakan semua soal ini, karena secara gak langsung kita bisa mengevaluasi diri kita juga gitu kan. Sebelum akhirnya perusahaan melihat kita sebagai sosok yang seperti apa, ya kita coba perbaikin sebelum tesnya dimulai gitu.
Jadi ketika mengerjakan soal, kalian bisa menjawab sesuai dengan pastinya kriteria dari perusahaan tersebut. Kalau kalian mau masuk ke dalam sebuah perusahaan tersebut, ya perusahaan juga ingin mempunyai pegawai yang misalnya mempunyai integritasnya tinggi, memiliki kejujuran, memiliki semangat motivasi yang tinggi gitu. Bukan yang sebaliknya, bukan perusahaan yang pengen kita yang mempunyai motivasinya kecil, kita yang nggak jujur, nggak gitu kan. Makanya kalau misalnya hasil dari jawaban kalian itu rendah gitu kan, sebaiknya kita berusaha dan belajar untuk memperbaiki karakter kita tersebut gitu. Jadi tes kepribadian ini tuh bisa dibilang menurut pendapat saya, walaupun terlihat seperti tes kepribadian yang kita nggak perlu belajar, tapi nggak ada salahnya buat kita belajar sebelum tesnya dimulai untuk melihat bahwa kita itu dinilai seperti apa gitu kan, dan perusahaan ingin karakter karyawan di kemudian hari, calon pegawainya yang seperti apa. Jadi bisa melihat titik temunya ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat. Nanti linknya saya simpan di bawah. Kalian coba kerjain semuanya gitu. Jangan lupa juga untuk teliti dalam mengerjakan soal. Dilihat dulu kalian harus menjawab seperti apa. Dan semoga videonya bermanfaat. See you next time.